mau lebih cepat pulangnya, teman-teman bisa lebih mandiri dalam membaca ini ya. Cuman aku di sini sambil jalan juga ngepandu kalian dengan memakai mobil. Nah, untuk titik yang kita gunakan ada data vektor. Data vektor itu ada titik, garis, poligon. Nah, kalau teman-teman udah ekstrak datanya yang di Kabupaten Salatiga itu, nanti teman-teman pilih Salatiga dari Salatiga ya, pilih Salatiga dari berapa ini? Dari 6 pilihan ini titiknya. Jadi terserah kalau kalian mau milih kantor niaga makam atau kantor makam rumah sakit dan lain-lain, terserah. Pokok kalian milih 3 dari 6 ini. Terus ada garisnya ada 2. Ini kalian semua masukin ya, bukan milih. Dan ini juga penggunaan sama administrasi. Kalian harus masukkan semua. Ada yang belum ekstrak? Ada yang belum ekstrak data? Kalau misalnya ada yang belum ekstrak data, nanti kan udah ke download, dia bakalan kayak kekunci gitu loh. Datanya masih belum bisa diakses. Nanti teman-teman klik kanan ke hasil yang sudah di-download, nanti cari aja ekstrak. Karena punya aku di sini udah aku ekstrak, jadi nggak muncul ya. Yang di Excel yang formatnya apa mas? Apa? Yang di Excel yang dimasukin ke QGIS yang formatnya apa? Bentar ya, sabar. Sing tenang masih. Oke mas. Oke, kalau misalnya udah ke ekstrak, ini ada kota Salatiga. Salatiga berarti benar 7. Nah, nanti bakalan datanya seperti ini teman-teman. Nah, suatu SHP atau yang kita kenal sebagai save file atau nanti itu yang bisa dimasukkan ke software SIG itu adalah sebanyak ini teman-teman. Jadi yang namanya administrasi ini kan banyak nih, ada yang AR, kalian coba lihat belakangnya AR. Nah ini tuh suatu kesatuan. Jadi kalau misal teman-teman pindah atau mau ngasih ke teman kalian, kalian cuma nge-copy yang belakangnya tulisannya SHP aja, itu datanya bakalan korup karena dia itu harus dikirim satu bundle gini. Kalau nggak gitu dia bakalan rusak. Paham? Nah, kalau kalian cermati di belakang tiap-tiap ada administrasi, terus ini ada agri kebun dan lain-lain. Itu di belakangnya ada kode AR, LN, ini ada AR, terus ada PT. Nah, artinya untuk AR itu areal atau poligon. Kalau untuk LN itu line. Kalau untuk PT itu apa? Poin. Nah, jadi nanti teman-teman silakan mencari 3 dari ini bebas. Terus jalannya ini dimasukin semua 2 ini sama poligonnya ini. Pastikan belakangnya AR. Soalnya untuk penggunaan lahan sama administrasi ini kalau nggak salah ada yang LN. Begitu pula dengan jalan dan sungai, dia ada yang bentuknya AR. Jadi kalau misalnya kalian masukin yang AR untuk jalan dan sungai, dia nanti bakalan membentuk suatu kesatuan sungai yang ada lebarnya gitu loh. Tuh. Nah, kalian tinggal masukin aja sesuai pilihan kalian. Di sini aku pakai niaga rumah sakit kantor pos. Cara masukinnya gimana? Kalian tinggal drag and drop aja yang belakangnya SHP. Yang belakangnya SHP nanti di drag aja, nanti dia bakal masuk. Cuman kalau misalnya kalian pengen manual, kalian bisa di layer, terus add layer, nanti cari yang add vector layer. Nanti kalian ini ada pilihannya file, directory ini kayak satu folder gitu, kalian mau masukin. Database ini mungkin ngambilnya dari G Drive gitu, itu. Dan protokol ini berbasis web. Nah, karena ini kosong vektor, kalian bisa pencet titik 3 terus masuk ke folder yang kalian mau masukin. Misal ini SHP. Nanti ini ya ini tinggal nanti di add aja. Nanti dia bakalan oh ya, nanti dia bakal muncul seperti itu. Oh iya. Nah, nanti dia bakal muncul. Tapi karena ini area lain dia nggak pakai. Sudah dimasukin semua.
Teman-teman nggak usah bingung tadi aku kecepatan apa enggak, teman-teman bisa baca modulnya di sini. Bingung. Lengkap. Bingung. Kalian maunya dimasukin kayak 3 gitu, terus 2, terus 2. Kalian mau masukinnya cepet apa lambat? Nah, kalau cepet kalian misal pilih tadi mau aku di sini udah ada cetakannya ya. Misal kalian ngeblok administrasi, terus cari apa lagi? Pakai kontrol. Kayak kontrol. Terus nanti misal ini ada bangunan, kalian pencet aja sambil mencet kontrol. Jadi nanti apa namanya? Bisa sekaligus. Terus nanti misal danau, nyari yang LR, ini AR. Oh iya danau AR sih. Nah ini jalan ada LN, kalian pencet aja sambil mencet kontrol. Kalau udah, kalian drag and drop dengan memencet kontrolnya. Nanti dia bakalan masuk tiga-tiganya. Kamu PT 3 aja ya poinnya. Ini ono loro Mas. Apa? Kan PT-nya 3. PPG sama Ini aja mending. Apa? ya SHB. Oh, sing SHB tok sing dimasukin. Harus yang Harus yang SHB. ih kok pasti ya. Nah ini ulangi lagi. Oh ditarik aja nggak sih mending Dia boleh. dapat 5.000 ya. Udah ada. Udah ini ya. Kita habis Ya ini kan SHP tadi ya? SHP ya? suruh ini agak. Ini ya, isinya. Ini adanya SHP juga. Ya. Siapa yang sudah? Aku. Ren. Mana mana lu mana? Siapa yang perlu bantuan? Yang poin lo ya, poin kan? Yang poin dulu kan? Tapi ini gimana Pak? Poin dulu kan? Makin bilang aku udah negara. Nah teman-teman tolong perhatian sebentar. Nah dalam menaruh SHP-nya atau mungkin urutan ordernya, nah teman-teman itu harus ngurutin dari yang paling kecil, maksudnya titik, line, dan poligon. Poligon itu kan basisnya area. Jadi kalau misalnya dia nimpa titik dan line itu bakalan nggak kelihatan. Contohnya ini kan aku udah masukin semua, ya aku taruh atas nih. Nah untuk line sama titiknya dia nggak bakalan kelihatan. Jadi teman-teman harus ngurutin dari yang paling kecil yaitu titik, line, baru poligon, biar semuanya itu kelihatan gitu. Paham nggak? Nah, kalau misalnya aku poligonnya taruh bawah, dia bakalan keluar untuk garis dan titiknya. Caranya gimana? Kalian tinggal naikin aja, naik turun. Soalnya juga SHP doang. Ya SHP. Nah, yang 25K itu artinya apa? Sungai LN apa? Di filenya ada yang pakai Nggak ada birunya. Nah, ini anu deh, resolusi. enggak masalah. Jalan. Kenapa ya? Itu tuh yang Mbak ini asli apa Mbak? Enggak apa-apa. Tinggal gini maksudnya. Belum kamu ekstrak sayang. Di ekstrak dulu sayang. Coba kalau di ekstra pasti bisa. Ini bisa. Aku gituin. Lalu nggak ngomong gua. Lu bilang punya gua udah di ekstrak. Lu bilang punya lu udah di ekstrak. Sudah seperti ini semua. Kak, bentar kak. Lah, kita baru ngedrag kan? Iya. Wait. Warnanya pink, coklat, biru, bebas. Wait. Lu bebas sama PT. Nah, kamu harus sesuai. Udah ngerti kan mau ulang bebas ya bebas serius
Kayaknya kalau makan terlalu banyak deh. Makan banyak banget coba. Ya. Oh boleh, bisa ganti. Tapi nggak apa-apa Pak. Apa ya PP? Telepon agenda. Gue udah tahu. Apa tuh? Pendidikan. Kan sekolah. Oh. Tenang. Tapi kok Oh iya. mampus nih, gue bagus. Yang tinggi. Ini juga Lebih dikit ya. tapi lo pendidikan pantas bangunan ini Kamu ganti gak? gue makan ke pos sedikit gini berarti gue belum buat project baru makan bikin Aman enggak teman-teman? so far aman so far Maklum masih ya. jawab berarti ini masih easy Sukses sekali. Atau kamu mau ngerjain enggak siku kok? Iya banget sih, kok mereka skripsi. kok udah skripsi kita belum apa-apa Jangan sombong. Ini bukan waktunya flexing. ini ngapain mas? Ini buat kalian juga. Kalau kalian Kalau kalian ambil Anda GKL nanti akan banyak ini. kalau kalian menekuni lab spasial, nanti kalian bahkan nggak pakai software lagi kalau kerjain PNA, tapi pakai coding sama-sama. Yuk, Betapa kerennya. Masuk sis PH. Masuk sih PNA. kalau kamu masih apa mbak? Aku sis PH. Rencana apa Iya. Jadi ini memantau tingkat degradasi hutan. TTD please. Sudah? Udah? Siapa yang belum? Kenapa itu? Kuliah pun aku tidak mau Kamu ganti. Aman enggak? Mbak, ini tanda tangan di mana Mbak? Mas ini tanda tangan di mana? Di itu centang ini. Yang di centang itu tandanya apa? Oh ini tanda tangan, dua-duanya. Tiga-tiganya sampai acara dua dari asisten sampai acara. Jalan sama sungai. kurang penggunaan lahan dan kebanyakan harusnya 3 poin beda-beda kantor pos dan 2 yang lain. Aman teman-teman? Yang belum angkat tangan. Orang belum. Biar dihapus aja. Nah, untuk danau ini kan ada nih banyak nih. Ada value ini sesuai yang ada di attribute table. Sedangkan legend ini buat tampilan nanti yang kalian keluarkan di layout peta kalian. Jadi misal value-nya danau, tapi kalian pengennya di legenda itu ganti ke situ aja, danau aja, tinggal dihapus. Nah, ini tetap bisa kalian akalin nanti waktu layouting karena ini kan terlalu panjang. Jadi nanti bisa dihapus aja dari pemukiman. Biar nanti di legendanya nggak terlalu panjang yang buat dia makan-makan tempat. Kayak gitu teman-teman. Nah, Kok kayak administrasi gitu gimana mas? Saya kan dia di get part area. nah sabar. Kita kan yang banyak pengguna lahan. Ya. Sabar ya. Ada administrasi ada sendiri. Nah, teman-teman, ini kan ada banyak nih. Kalian nanti harus ngesimbolisasi masing-masing ini semuanya sesuai dengan SNI. Cuma di sini aku bakalan nyontohin 1 atau 2 aja. 1 aja lah ya. Ini pakai danau. Kalian caranya tinggal double klik di kotak ini.
nanti dia bakalan muncul seperti ini, lihat muncul ini. Nah, kalian balik lagi ke SNI, cari danau, cari danau nih, ketemu nih. Kalian cari warnanya apa? Nah, untuk yang atas ini kalau nggak salah itu dia warna garis tepinya teman-teman. Ini kan ada garis tepinya nih. Dia yang atas ini warna garis tepi, yang bawah ini warna isiannya. Kalau misal kebalik ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, kita ubah nih teman-teman. Kita pencet simple fill colornya diganti nih. 00 Nah, oh iya, berarti yang atas ini warna isiannya, yang bawah ini warna garis tepinya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti di stroke color nih, itu teman-teman ganti warnanya sesuai dengan yang ini 204, 255. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, teman-teman langsung oke aja. Nah, ini aku contohin ya. Nanti di apply aja. Terus di oke. Nah, ini yang berubah, yang sudah kita simbolisasi nanti warnanya seperti ini teman-teman. Kayak gini. Nah, sisanya ini kan belum kalian atur nih warnanya masing-masing nih. Nanti warnanya disesuaikan. Nah, nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Wow. Jadi untuk pesawat ada hujan, pesawat ada hujan ini di SN itu ada kalau nggak salah nanti warna gini. Kalau misalnya nggak ada di kalian bisa nyari yang apa ya serupa, misal pesawat ada hujan nggak ada tapi adanya klasifikasi sawah aja, kalian bisa pakai warna yang sawah, cuman nanti isiannya dibedain gitu. Cara ganti isiannya itu di sini teman-teman. Nah, simple fill ini, nah fill stylenya ini yang diganti nanti, dia bakalan berubah menyesuaikan yang kalian pilih gitu. Oke, paham? Nah, untuk peta nominal udah jadi. Yeay. Oh belum deh, ada satu. Nah ini ada administrasi nih. Kalau punya kalian kan masih apa namanya, masih ungu semua ya. Nah kita bakalan ganti dia sesuai dengan SNI. Nih di sini tuh ada batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, batas kecamatan, batas bla bla bla, banyak wis batasnya itu. Nah karena Salatiga ini kabupaten ya, dia itu ada simbol atau notasinya yaitu dash dot line namanya. Nanti di QGIS itu bakalan ada untuk warnanya hitam semua, dan di sini ada ketentuan spacingnya, lebarnya berapa, cuman terlalu ribet ya, amat lah. Nah kita tinggal ganti aja nanti di simple fill-nya. Nah itu gantinya di stroke style-nya. Di sini ada solid line, no line, dash line, dot line, dash dot line, dash dot line. Nanti disesuaikan mana yang sesuai dengan kabupaten, batas kabupaten. Misal kalian pakai batas provinsi berarti dash dot dash. Kalau batas kecamatan nanti pakainya dash dotnya 3 kali, dash dotnya 3 kali, seterusnya gitu. Nanti disesuaikan. Tapi ini kita pakai dash dot line. Oke, kalian pencet ini aja, nanti dia bakalan jadi seperti ini. Oh, masih ada isiannya ya. Nah, nanti untuk fill style-nya, karena kita mau menghapus bagian tengahnya, jadi kita cuma buat border aja atau namanya outline. Ini untuk kita pilihnya yang no brush. Jadi pilih aja yang no brush. Di oke aja. Nah, cara nampilin labelnya sama seperti tadi di bagian properties ini, di bawahnya simbologi, dia ada tulisan label. Nah, ini tuh dinyalain ya. Kalau awalnya itu kan no label, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, no label ini dipencet, terus pencet yang single label.
Nah, value-nya tadi kalian harus lihat di atribut table dari administrasi. Jadi kalian harus ngecek mana yang ada isinya nama kawasan tersebut. Tuh. Nah, karena di sini aku udah lihat ya, dan isinya itu ternyata ada di kolom WAD MKK. Teman-teman bisa cari aja WAD MKK, nanti tinggal dipencet. Nah, dia bakal ada kayak pilihan teks, formatting, buffer. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Ini teks, font, teman-teman bisa sesuaikan sendiri banyak. Terus size-nya, warnanya, terus formatting. Ini ada all uppercase, all lowercase, bisa sendiri. Di buffer ini tuh gunanya untuk memberikan apa ya? Ini dia kayak ada bayangannya gitu teman-teman, biar bisa lebih kelihatan. Cuman di sini kita nggak bisa pakai ya. Kita pakainya yang mas. Nanti dia bakal langsung seperti ini. Di enable masnya aja. Terus kalau misalnya kalian mau gedein masnya, tinggal digedein. Kalau misalnya terlalu gede, tinggal dikurangi. Jadi sesuai adanya aja. Background teman-teman bisa sesuaiin mau yang kayak gimana. Cuman di sini aku nggak pakai. Terus yang paling penting itu placement teman-teman. Di sini teman-teman bisa placementnya gimana. Ada yang offset from centroid, jadi dia nggak pasti di tengah. Ini sekitaran di tengah, horizontal, gitu-gitu. Nah, di sini yang paling penting itu force point inside polygon. Jadi dia memaksa label tersebut tetap ada tempat di dalam tempatnya. Jadi nggak mencuat-mencuat gitu. Misal nih aku mati ini. Nah, si Semarang ini bakalan PDKT sama Kota Salatiga. Nah, kita nggak mau dia PDKT ya. Jadi ya jodoh di tangan Tuhan guys. Tapi karena ini kita malah guyu. Kita force point inside polygon biar si Semarangnya itu tadi pindah ke tempatnya, balik pulang. Tuh, dia pulang tuh karena cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk fungsinya force point itu biar Semarangnya ini tetap berada di lokasinya. Jadi meskipun Semarangnya ada di sini, satu bagian yang sisanya ini yang nggak ada labelnya dia terhitung sebagai Semarang. Itu juga Boyolali, Magelang, dan Kota Salatiga seperti itu. Oke, paham? Lanjut ke data original. Kita kembali lagi ke modul. Kalian ini udah lewat semua ya. Kalian scroll aja ke bawah sampai ke ini simbolisasi data original. Kalian masukin lagi datanya. Pemerintahan, jalan, biomasa tentatif. Untuk administrasi nggak usah kalian masukin karena kan sudah di luar ini ya. Sekarang udah olah tadi. Jadi yang perlu dimasukin cuma pemerintahan, jalan, sama biomasa tentatif. Tuh. Kalian masukin lagi, jangan lupa di ekstra. Ya, baru. Tapi nggak usah ditutup widgetnya. Kalian tinggal ini kecilin nih yang di grupnya itu, biar nggak namanya istilahnya itu nggak berantakan. Di sini kita membuat yang data ordinal. Jadi kalian masukin yang poin pemerintahan, jalan lain, sama biomasa tentatif. Nah, untuk pemerintahan sama jalan lain ini ada di satu folder yang Kota Salatiga. Aku nggak tahu di kalian namanya apa. Kota Salatiga. Nah, untuk yang satunya itu di yang biomasa itu di vektor. Nah, ini masukin biomasa tentatifnya yang yaitu AR. Untuk pemerintahan yang poin, jalan itu yang lain. Tuh. Makanya Iko dan bagus. ya ini original ya. Kita masukin biomasa tentatif yang SHP, cek aja. Ya, area yang SHP. Kalian masukin. Nah, kalian drag
masukin aja lah. Ini aku kan udah di grup nih soalnya. Nah kalian masukin aja biomasa tentatifnya, terus di data pemerintahan kalian search pemerintahan yang poin SAP kalian masukin. Nah terus sama yang jalan. Pastikan jalannya itu yang line SAP. Ini kan ada SAP-nya dua nih, yang satunya gambar H, yang satunya yang gambar kertas. Kalian masukinnya gambar kertas. Nah, sama administrasi kalau di modul, tapi kita masukin administrasinya cuma satu. Nah, teman-teman grup lagi untuk yang data-data yang boleh dimasukin, di klik kanan, di select, terus di grup selected, biar nanti untuk buat data selanjutnya itu enggak campur-campur. Oke, kalau udah kayak gini, untuk jalan itu teman-teman nanti simbolisasi lagi sesuai ketentuan SRI. Di sini aku nggak contohin, tapi di sini aku mau nyontohin yang pemerintahan. Nah, untuk pemerintahan sendiri kita lihat di atribut tabelnya. Ini kita nyesuaiin sesuai dengan data ya. Kan data ordinal itu dia ada tingkatannya, meskipun dia ada di satu kesatuan. Misal ini kepemerintahan, dia ada di satu lingkup yang sama yaitu pemerintah, cuman dia ada tingkatannya kayak presiden, di bawah presiden ada wakil, terus ada siapa, menteri, terus ada kabupaten, provinsi, dan lain-lain. Nah di sini kita mau memberikan tingkatan kepada pemerintahan yang ada di Kabupaten Salatiga ini. Nah untuk datanya sendiri itu ada di remark. Kita bakalan nge-select misal kantor kepala desa aja, kantor itu aja. Nah kalau misalnya nge-select satu-satu nih, kalian gini itu kan nggak mungkin ya, lama. Apalagi data kita yang di atas ini ada 210, nggak mungkin kalian nge-sortir satu-satu. Caranya gimana? Kita pakai logaritma. Di sini ini ada kayak warna kuning, ada tulisannya apa ini, sigma ya? Ini apa ya? Ya itu E. Ada tulisannya E. Nanti teman-teman bakal keluar kayak Windows kayak gini teman-teman. Ini kalian search di field and value. Jadi field and value ini melihat kolom-kolom yang berisikan data. Nah kalian cek nih kolom mana yang ada isinya kepemerintahan tadi. Nah di sini ada di remark. Kalian pencet aja tulisannya remark sama dengan pakai yang di bawah ini teman-teman, sama dengan bisa diketik sendiri remark sama dengan. Nah kalau kalian udah pencet remark sama dengan, kalian pencet lagi remarknya, cuman nggak di double click biar dia nggak masuk ke sini. Cuman kalau udah kesana gini, kalian pencet yang all unique biar ngelihat data remark, kolom remark ini berisikan data apa aja di all unique. Nah ternyata isinya cuma ada 4 dari 210 data ini. Jadi dia nge-sortir sendiri lah. Nah kalian pencet yang data kantor kepala desa. Ini kalian double klik aja biar dia masuk ke sini. Jadi remark sama dengan kantor kepala desa. Nah karena di sini ada yang tingkat selain kantor kepala desa, ada yang tingkatannya sama yaitu kantor lurah. Jadi kita sambungin aja. Nanti tulisannya or sama dengan or, kalian pencet or, habis remark sama dengan kantor kepala desa, terus ketik or, terus kalian pencet field and value lagi biar ngebuka ini pilihannya, terus pilih yang kolom remark, kalian masukin kolom remark lagi, itu di double klik biar dia masuk ke perhitungan logaritmanya remark, terus nanti di sama dengan kantor lurahnya, di double klik biar dia masuk. Nah kalau kayak gini nanti logaritmanya dia bakal milih di kolom remark yang isinya kantor kepala desa dan atau kolom remark yang isinya kantor lurah, kayak gitu teman-teman. Nah kalau udah kayak gini teman-teman select feature di bagian bawah ini, nanti dia bakalan ke select
item-item apa aja isinya kantor kepala desa sama kantor lurah. Nah, ini kan ada kantor camat nih, dia masih muncul. Caranya biar kita nampilinnya ke select aja, di bawah ini ada show all features. Kalian pencet tuh, ada show selected feature, show feature visible on map, dan lain-lain. Nah, kita mau ngelihat yang ke select aja. Nanti dia bakal munculin mana-mana aja yang ke select. Oke, paham? Nah, karena udah ke select semua, kita bakalan buat tingkatan. Untuk tingkatan paling rendah kita bakal tulis tingkatan 1. Caranya gimana? Kalian ke yes, open field calculator. Kalian buka. Nah, ini pastikan create new field karena kita belum buat field field atau kolom yang bisa kita isi untuk tingkatan tadi. Kalian create new field, output field name-nya kalian kasih nama tingkat atau mungkin tingkatan. Tapi di sini aku kasih nama tingkatan ya. Output field type-nya dia integer karena kita bakalan nulis angka aja 1, 2, 3. Kalau misalnya teks bisa, cuman nanti angka satunya itu nggak bisa di select misalnya kalau dia itu masuk ke perhitungan. Tapi ini kita pakai integer aja biar dia sifatnya seperti angka bulan. Integer udah. Terus salah ding. Oh iya benar. Salah ding. Sorry. Kita nggak pakai kalkulator guys, sorry. Kita pakainya new field. Caranya itu di nyalain pensil dulu ya biar bisa diedit. Nah, terus cari yang ini new field nih, yang apa namanya tabel ada bunga mataharinya kayaknya ini ya. Atau enggak kalian bisa pencet Ctrl W. Ini pencet nih. Nah, name-nya kalian buat tingkatan. Type-nya yang integer. Length-nya ini kayak batas dia bisa diisi sebanyak berapa karakter. Ini oke aja. Nanti di sini dia bakalan muncul field yang udah kalian buat nih, tingkatan. Tapi masih tulisannya null. Itu artinya dia belum ada datanya. Cara ngisi datanya, karena ini tadi udah di select. Di sini nih ada pilihan fieldnya teman-teman di atas kiri nih. Kalau misalnya di awal tuh namo J karena dia field pertama. Kita ganti ke field kita yakni yang tingkatan. Dengan begini kita bisa ngeganti field yang di tingkatan aja, yang ini aja. Nanti teman-teman tinggal tulis 1. Udah, kalau udah nanti di pencet yang update selected. Jadi dia bakal ngupdate kolom yang di select aja. Nih dia bakal berubah dari 0 jadi 1. Ini untuk kantor kepala desa sama lurah dia bakal terklasifikasikan menjadi 1 aja, tingkatan ke 1. Oke, paham? Nah, cara ngebalikinya gimana biar kita bisa melihat semua datanya? Kita di atas nih ada kayak apa ya, paper note warna kuning, ada tulisan, ada tanda larangan parkir. Nah, ini kalian pencet aja, nanti dia bakal ke unselect. Nah, kok hilang? Nah, karena kita settingannya ini masih yang self selected feature, jadi fitur-fitur yang keselect aja. Kita balikin ke show all feature, dia bakal balik. Nah, di sini bakal ada sebagian yang udah keisi tingkatannya, sebagian ada yang belum. Kelihatan ya? Nah, kita select lagi nih teman-teman, balik ke ini select feature nih yang ada tulisan E-nya. Kalian pencet, terus field and value. Kalian ke remark lagi buat nge-select kolom tadi. Terus all unique data biar munculin isinya. Kalian lanjut ke kantor camat karena di atasnya kepala desa sama lurah itu ada camat. Kalian double klik aja kantor camatnya. Terus select feature. Kalau udah, kita balikin lagi show all feature-nya ini ke show selected feature-nya aja. Udah kayak gini. Kalian tinggal ganti, karena ini kan udah di setting ya ke tingkatan, kalian tinggal ganti ininya ke 2. Terus update selected, nanti di tingkatannya kantor camat dia bakalan terganti 2 semua. Oke, nanti di
unselect lagi, munculin lagi, terus sebenarnya bisa pakai yang tadi, cuman karena di sini kantor wali kota itu cuma ada satu per kabupaten, kita tinggal ganti aja langsung di sini 3. Iya. Dia bakalan jadi di paling atas karena nilainya bagus. Oke, kalau udah gini kita tinggal simbolisasi. Oke, di hapus saja. Kita Siapa yang mengikuti? Gak ada ya? Siapa yang udah sampai sini? Bedanya Sampai Tapi udah kayak yang misal kepala desa doang gitu udah. udah. Nah, yaudah ntar di rumah ya. Nah, ntar di rumah. Hey, go! Asik. Orang se-easy ini, bro. video tuh Mbak, video tuh Nah, itu temen lu Itu justru membuat kalian tidak mandi. Udah, lanjut kita ke Apa sih simbolisasi sama-sama nyalain? poinnya tadi. Kalian double click ke Tapi yang tadi awal-awal. Itu sebelumnya masih nyata. Oke, ini di simbologi. Di sini kita mau buat dia jadi data graduated. Jadi besar poinnya itu bakalan mengikuti sama tingkatannya dia. Nah, value-nya ini bakalan masuk ke tingkatan. Terus legend formatnya 1-2% gak usah diganti-ganti. Precision-nya kita ganti ke 0. Maksudnya precision ini dia itu nanti bakalan munculin berapa angka di belakang koma. Cuman di sini kita nggak perlu. plus Dari 3 Nah, untuk kelasnya kita jadi 3 karena kita cuma punya 3 tingkatan. Terus karena kita mau ngebagi masing-masing tadi itu tingkatannya mengikuti berdasarkan ukuran, metodenya kita ini ganti yang dari color menjadi size. Jadi dia bakal mengikuti ukurannya. Nah, size-nya dari berapa? Kalau tingkatan 1 ya dari 1 mm ke tingkatan 3 yaitu 3 mm. Nah, nanti di visualisnya dia bakal mengikuti kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini nanti tinggal di equal interval. oh ya, ini nanti di equal interval, jadi intervalnya nanti sama rata. Nah, ini membagi kelasnya itu bakal sama rata. Nah, ini kan masih Legend. di bagian legendnya itu masih berupa angka ya, karena kita tadi pakai field berupa integer. Nah, untuk menampilkan di legend nanti itu sebagai tulisan yang menandakan simbol terkecil ini apa, kita ganti ke ini. Kita tulis double klik yang bagian legend, tulis yang kantor apa ini tadi, ke kantor desa atau lurah. Terus yang selanjutnya kantor camat. Terus yang selanjutnya kantor wali kota. Nah, udah kayak gini nanti tinggal di UP. Nah, nanti besar kecilnya bakal ngikutin dia. Jadi merah. Pakai hijau. Nah, dia bakalan kelihatan kayak gini ya teman-teman. Nih, besar kecilnya kelihatan kan? Jadi yang kecil ini kantor desa, camat, nanti kayak gitu. Dan yang paling besar ini adalah kantor wali kotanya. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk jalan teman-teman tinggal simbolisasi warna merah. Terus untuk biomasa tentatifnya itu teman-teman balik lagi ke modul. Di sini lihat nih, kita bakal nge-categorize karena kita lihat nih di atribut tabelnya dia klasifikasinya bukan berupa angka ternyata teman-teman, tapi berupa apa ini namanya teks. Jadi kalau berupa angka tadi
klasifikasinya itu dia pakai graduate. Kalau misalnya mau pakai rentang ya, tapi karena ini rentangnya berupa teks, kita pakai yang categorize. Value-nya tadi yang kalau apa ya, KL biomasa. Nanti kalau udah di classify aja, dia bakalan ini ada rentang rendah, sedang, tidak ada, tinggi. Nah, kita harus ngurutin dulu dari yang paling rendah ke paling tinggi, karena ini tidak adanya di nomor 2 sebelum tinggi, kita drag dulu ke atas sebelum rendah. Jadi nanti tingkatannya tidak ada, rendah, sedang, tinggi. Terus untuk simbolnya kita pakai warna, cuman kita nggak nge-setting satu-satu, kita pakai color ramp. Nah ini kan masih random color nih, kalian pencet yang segitiga, dia bakal ada pilihannya banyak nih, kalian bisa pilih. Cuman karena ini biomasa ya, biomasa itu biasanya ditandakan dengan warna putih ke hijau gelap, jadi menandakan dari biomasa yang paling sedikit ke paling banyak. Jadi kita pakai yang green. Nah ini kayak gini karena simbolnya masih ini di datanya di setting urut, nanti color ramp-nya di setting ke green, nanti dia bakal langsung urut kayak gini teman-teman. Yang tidak ada bakal warna putih dan mengikuti seterusnya. Kalau ada kayak gini nanti tinggal di oke aja, dia bakal menyesuaikan. Ini bisa ngikutin kan? Ya, jadi nanti di daerah sini ini kan gunung itu banyak vegetasinya, jadi dia banyak nyumbang biomasa banyak, terus di lerengnya itu yang paling banyak itu teman-teman. Nah ini putih, kenapa putih? Karena ya ini danau gitu. Air. Nah untuk peta ordinal segitu aja, jadi nanti teman-teman jika udah selesai tinggal di close saja nih, diginiin, terus dimatiin biar dia nggak tegang. Nah, kita lanjut ke data rasio. Di sini kita pakai data spot height, order sungai, elevasi, sama administrasi. Yang dimasukin berarti ada 3, spot height, order sungai, dan elevasi. Untuk data order sungai dan elevasi ini ada di folder yang vektor. Teman-teman bisa buka folder vektornya. Di sini kita buat yang pertama ya, bukan seperti kalau udah dimasukin spot rate order sungai. Itu ada di folder yang Kota Salatiga, kalian scroll aja ke bawah, dia bakal ada ini spot rate. Terus spot rate itu titik tinggi. Nah kayak gini teman-teman. Nah nanti bentuknya kayak gini. Nah ini sungainya meluber dari area of interest. Area of interest itu titik kajian kita atau area kajian kita kan cuman ada segini ya, cuman nanti waktu sungainya itu melebihi atau keluar dari batas yang ditentukan. Caranya gimana? Nanti kita belajar. Kita untuk spotnya ini dulu, kita edit, kita categorize lagi. Oh sorry, ya kita categorize pakai yang graduated. Kenapa graduated? Karena kita mau melihat perbedaan tinggi dari antar titiknya. Nah, di sini cuma ada satu yang bisa diselect yaitu elevasi, yang mana nanti dia angka-angkanya itu akan merepresentasikan ketinggian tempat dari masing-masing titik tersebut.
ini precisionnya kita ubah ke 0. Untuk metodenya kita pakai color karena kalau perbedaan tinggi itu ditandakan dengan perubahan warna dia. Jadi yang paling terang itu berarti landai, sampai yang paling gelap itu berarti curam banget. Kalau udah kayak gini dia di-classify. Kita cek di sini untuk kelasnya ada 10. Jadi ada kelasnya ada 10. Jadi ini kelasnya di kanan bawah ini kita naikin sampai 10. Atau enggak teman-teman bisa langsung ketik aja 10. Dia bakal nambah 10. Ya kayak gini. Untuk modenya nggak usah diganti karena emang kita pakai equal core-nya. Jadi nanti untuk legendanya ini nggak usah diganti ya teman-teman, biar menunjukkan dia itu ada di ketinggian 106 sampai 390 itu yang paling rendah. Jadi 106 ini 106 mdpl sampai 390 dia masih rendah. Yang paling tinggi itu ada di 1444 sampai 3116 mdpl. Itu yang paling tinggi. Nah kalau udah kayak gini tinggal di oke aja. Jadi nanti dia bakal ngeliatin nih, menunjukkan kita mana aja dataran rendah, mana aja dataran tinggi. Jadi di sini ada dataran rendah dan ke bawah sini ada gunung kan kalau kita lihat tadi. Ini titiknya makin hitam kayak gitu. Lanjut ke orde sungai. Ini kan karena dia masih ya di melebihi batas, teman-teman tinggal ngeklik itu kayak ngepotong orde sungai ini berdasarkan luas dari wilayah administrasi. Caranya gimana? Ini salah satu tools yang paling penting buat nanti kalian pakai di KTA atau praktikum lainnya yang memakai peta-petaan kayak gitu. Kita masuk ke vektor karena data pengolahan yang akan kita lakukan itu berbasis vektor ya. Kita masukin vektor, terus geser ke bawah sampai ke geoprocessing tool. Di sini tuh ada banyak, ada buffer yaitu memberikan batas kayak batas gimana ya buffer kayak gitu batas. Clip ini kayak kepotong beda satu, misal aku punya kertas gini mau nyesuaiin sama batas wilayah yang aku punya. Misal ini aku mau ngebentuk kertas ini seukuran kayak gini. Nanti kalian tinggal flip aja kertasnya mengikuti bentuk dari ini. Nanti hasil akhirnya dia bakal ngikutin bentuk dari kotak. Kayak gitu konsepnya. Terus difference konsepnya sama. Dia kayak misalnya ada yang bertambalan. Nah yang bertambalan itu bakal dihilangkan. Kalau di solve ini menggabungkan, jadi ini sama ini misal letaknya gini, nanti dia bakalan kayak gini, hasilnya bakalan nyatu kayak gitu. Intersection nanti yang bertambalan itu yang bakalan ke misal tanganku gini, yang nggak menyentuh, nggak sama-sama menyentuh itu bakalan hilang. Jadi yang menyentuh aja yang termasukkan kayak gitu teman-teman. Tapi di sini kita pakai int. Nah input layernya itu adalah orde sungai. Kalian cari orde sungai di sini saja. Ini orde sungai. Overlay layernya adalah administrasi. Kayak gitu teman-teman. Nah, jika kalian melakukan proses geoprocessing atau menggunakan tools tadi, di sini tuh ada create temporary layer. Jadi semua yang kalian lakukan di sini, kalau misalnya nggak di save, dia bakal jadi temporary layer. Maksudnya apa? Kalau misal QGIS-nya ditutup, nanti dia bakal langsung hilang. Jadi kayak cuma file sementara. Biar nggak kayak gitu, teman-teman harus nge-save dulu. Di sini ini ada bagian klik nih di bawah sebelahnya create temporary layer. Itu ada panah. Kalian tinggal save file, terus simpan di tempat yang kalian mau. Usahain di satu tempat yang sama, di folder yang sama, biar nanti dia nggak korup. Oke. Ini nanti kalian tinggal di, nah ini save as type-nya. Kalian ini kan masih geo package namanya ini. Nah kalian ganti cari ke SHP file yang belakangnya itu titik SHP, biar dia bisa dibuka di QGIS. Nah, aku contohin kalau misalnya kalian nggak sengaja nggak nge-save. Ini aku udah run nih ya.
disimpan, dia kalau layer tersebut belum tersave, dia bakal ada kayak tanda apa ini, kayak kuman gitu ya. Kuman. Ya ini nanti kalau misalnya kalian arahin mouse-nya ke sini, itu ada tulisannya temporary scratch layer only, yang mana artinya kalau misalnya kalian save QGIS ini tanpa nge-save ini, dia bakal hilang. Misalnya nih aku close ya. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. This project includes one or more temporary scratch layer. These layer are not saved to disk. Jadi layer tersebut tidak disimpan di penyimpanan kalian. Jadi misalnya kalau kalian tutup ini, dia bakalan menghilang. Meskipun nanti kalian yes, terus nanti menghilang, layer ini tetap ada, bahkan ada di sini. Cuma nanti dia nggak muncul. Jadi misal ini udah tertib ya, kalian close, nanti dia bakalan kayak gini, datanya hilang. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya nggak save, cara nge-save-nya gimana? Kalian tinggal double klik di logo kuman ini. Nah nanti bakalan muncul type kayak gini, save scratch layer. Formatnya kalian pastiin shape file, file name-nya kalian sesuaiin dan disimpan di mana, kayak gitu teman-teman. Terus setiap melakukan pemrosesan, nama file tersebut pasti namanya clip atau sesuai dengan proses yang kalian gunakan. Karena kalian di sini namanya clip, jadi aku mau ganti dengan klik kanan terus rename layer pakai order sungai clip, karena dia udah terklik berdasarkan batas administrasinya. Ini aku masukin sini, kita klik kanan. Ini order sungainya ada 7 ya. Kalau misalnya kita lihat di atribut table, kita simbologi, kita ganti dari single simbol ke categorize, value-nya kita ganti ke order sungai. Nanti tinggal di classify aja. Nah, dia bakalan urut nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7. Nanti kita mau pakai warna sungai. Jadi untuk value 1 dia sungainya kecil, berarti ordernya paling kecil. Jadi nanti kita sesuaikan dengan warna, pakai color range lagi. Karena sungai itu warnanya biru, kita pakai yang color range blue. Biar nanti dia menyesuaikan kayak gini. Kayak gini teman-teman, nanti order sungai paling kecil 1 dia warnanya putih, sampai yang paling besar itu 7 warnanya biru gelap. Kalau udah di oke aja. Nah, nanti kayak gini teman-teman. Nah, udah jadi nanti teman-teman tinggal pencet spot X sama order sungainya itu di grup lagi teman-teman, grup selector. Jadi nanti ada grup di dalam grup. Nanti ini rasio ada spot X, ini berarti grup yang spot X sama order sungai aja. Sedangkan yang elevasi tidak masuk ke dalam subgrup dari spot X ini. Jadi gini teman-teman, untuk data rasionya itu ada 2, data spot X yang berisikan layer spot X dan order sungai yang sudah diklik, dan yang kedua itu ada elevasi. Nah, ini peta yang terakhir akan kita buat, yaitu peta elevasi teman-teman. Nah, ya nanti kalian kejar di rumah ya. Nah, di sini ada elevasi, kalian masukin datanya. Kalau punya aku udah, aku masukin ya. Nah, kita cek di atribut tabelnya. Nah, di sini itu dia muncul nih data-data elevasinya, ketinggiannya masing-masing grid tadi. Kita simbolisasi. Contoh dari awal ya. Masukin di elevasi. Elevasi ini kayak gini ya, nanti kedudukannya dia kotak-kotak. Jadi ini data tinggi. Kalian tinggal simbologi pakai yang graduated kayak gini. Untuk value-nya nanti pakai yang elevation. Precision-nya 0,
terus nanti kalau remnya dia pakai yang rem, benar. Terus nanti di mobilnya itu dia di equal interval. Untuk kelasnya sendiri ada 10 teman-teman. Kelas tingginya ada 10. Jadi nanti dia pakai display. Nanti ada rentang 106 sampai 108, tinggal itu paling rendah sampai yang paling tinggi itu 3028. Ini apa ini? Kalau udah kayak gini, kalian oke. Nah ini kan masih ada batas-batasnya ini teman-teman. Jadi kayak masih terpisahkan. Caranya biar hilang batas-batasnya ini, kalian masuk ke simbologi lagi. Nah ini ada bagian simbol nih. Kalian pencet simbol fill, terus stroke stylenya ini diganti ke no line. Jadi dia nanti nggak ada garis tepinya sama sekali. Jadi kalau udah di oke, terus di oke lagi, nah nanti dia bakalan seperti ini teman-teman. Kayak gitu. Nah kalau di ini di modul dia untuk yang rasio ada dua output ya, peta ordo sungai dan titik tadi, peta titik tinggi spot rate sama ordo sungai dan peta elevasi. Nanti tampilannya. Oh iya, ini ditaruh yang paling atas. Nanti dia bakalan muncul batas-batasnya seperti ini. Semua paham? Siapa yang mau ikutin sampai sini? Tapi aku yakin kalian udah terbiasa dengan Nego. Ya, semisal kalau nggak cepet teman-teman, kalau tahunku kemarin praktikumnya sampai jam 7. Mau kayak gitu, mending kayak gitu. Jadi Allah Akbar. Ya, kelasnya nggak mau ya. Yang lainnya mau mau. Kayak gitu asalkan kita paham. Ya. tapi aku yakin kalian habis kerjaan tuh kayak oh gitu toh. Sebenarnya kalian nggak pakai video bakalan paham kok, kerjain pakai mobil aja. Enggak. Bukan kok nggak paham ya. Itu nggak paham karena belum coba. Coba dibaca aja. Itu jelas kok. Nanti ya itu. Ada nggak yang satu peta yang kalian udah sampai simbolisasi? Aku aja. Sama pasti belum kelar nggak sih karena penggunaan lahannya kalian belum kelar. Ya. Nanti lanjut di rumah. Nanti nego. Kerjaan sih. Kerjain dulu. Kerjain dulu. Mas. Mes nanti bagus dulu. Deadline kapan sih? Deadline Rabu ya? Mes lah. Kamis lah. Nes Selasa bi. Wah. Ya nanti diinfokan di grup ya. Nah, Mas, deal ya Mas. Nanti di grup apa dari grup? Apa dari grup? Kerjaan di sini. Sekarang kita lanjut ke layouting. Saya udah nanya kalian ada nggak satu yang kelar? Kalian pakai data nominal seadanya dulu deh. Iya iya. Kan yang tadi disimbolikan cuma satu nih. Kalian pakai data nominalnya dulu. Misal gini ya. Ini kalian udah kayak gini, nanti tinggal kalian pencet Ctrl P. Coba pencet Ctrl P. Nanti muncul kayak gini kan. Nah, nanti kalian namain sesuai petanya. Misal ini kan peta nominal, jadi tulis saja peta nominal. Kalau udah di oke. Nanti kalian bakal masuk ke tampilan seperti ini. Ini layer kalian mengemas data yang kalian udah olah ini menjadi bentuk peta secara satu kesatuan kayak gitu. Gimana caranya nanti ditulisin sama Mbak siapa namanya? Nah. Oke. Kalian pakai peta kalian seadanya aja karena layouting ini bisa di save dan kayak template. Jadi kalian bisa pakai ketika kalian berkali-kali. Kalau kalian sekali bikin layout, kalian bisa pakai berkali. Jadi mudah dilihat.
Jadi minusnya kalau QGIS itu dia terpisah antara tab si digitasinya sama layoutnya. Kalau ArcGIS dia jadi satu, jadi langsung kelihatan. Oke, pertama kita kasih tahu menu-menunya dulu ya. Ini ada ya buat pen layout, terus ini untuk select, ini untuk move item di dalam petanya. Jadi yang bisa di move pakai ini tuh cuma petanya aja. Terus ini skip aja, ini add map. Jadi nanti kalau mau nambahin peta pakai menu ini. Kalau ini sama aja, cuma ini untuk peta 3D. Gitu. Ini untuk add gambar, add text, ini add legend, legendanya ditambahin pakai ini. Ini add skill bar, penunjuk arah, terus ini untuk shape, beda-beda, dan lain-lain. Jadi pertama kali kalian harus, kalau aku dulu dikasih garis tepik. Seperti misal kayak gini. Caranya gimana? Oh, caranya gimana? Pencet, set. Apa itu? Oh ini. Ada gambarnya kotak, bintang segitiga. Cari yang shape, cari yang add shape. Ketemu? Pencet. Ya. Add rectangle. Sudah? Tinggal bikin aja. Set. Seeasy itu dulu. Apalagi kalau pakai mouse. Sudah? Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Kenapa tuh belum? Ini kalian bisa ngikutin sih, mau yang tadi selesai apa nggak selesai, jadi sehari itu mengikuti sih, biar nggak minta tunggu. Daripada kalian lihat doang kan, Rego. ada bego ya, itu ketidakadilan untuk shift besok. Oke semua? Biar dia nggak gerak-gerak terus, jadi kalau gini tuh dia bisa geser gitu, set, gitu kan. Makanya dia harus kita lock di sini. Dia nggak akan bisa dipencet lagi, nggak bakal bisa di-select lagi. Sudah? Atau enggak kalau kalian belum ada itunya, ini ada di klik kanan aja di area kosong ini. Nanti kalian centang-centang untuk item panel, untuk item properties. Tapi kalau menurutku yang butuh cuma ini doang sih, panel sama propertiesnya aja. Yang lain cuma menu-menu doang. Ya kayak gitu. Terus kalian add map, cari yang add map, klik. Habis itu kalian buat mapnya. Biasanya map itu 3/4 dari kertasnya. Oh iya, aku harus nyontohin kertasnya dulu. Sorry. Misal gini. Jadi kertasnya ini bisa di adjust teman-teman. Ini kayak ada di page properties, tinggal di area kosong yang tadi belum ada apa-apanya, tinggal klik kanan terus page properties. Nah, dia bakal muncul di sini. Nah, size-nya ini bisa diatur. Jadi rata-rata peta tuh ngeprintnya gede-gede, bisa A0, A1, A2. Kalau kalian udah di tahap truk atau chasm atau yang lain-lain itu biasanya gede-gede. Tapi untuk kali ini kita A4 aja. Oke. Terus habis itu, ini gimana Mbak kok kayak gini ya? Gak apa-apa, jangan panik. Kita sesuaiin skalanya. Jangan lupa projectionnya, karena salah 3 itu ada di 49S, kita pilih yang 49S. 49S. Ya, CRS. Di bagian CRS. Atau kalau nggak ketemu, di petanya dilihat kursor arahin peta, klik kanan, item properties. Dia bakal muncul kayak gini kan. Nah, terus kalian sesuaiin di 49S. Untuk skalanya, iya udah. Kalian udah sampai set CRS belum? Belum. Oke, kalian udah add map. Mas
saya kecil. Ya nggak apa-apa, kita sesuai. Panjang mas. Kalau enggak, teman-teman, halo. Kalau kalian nggak nemu nih UTM-nya di mana, kalian cari aja kayak kemarin di sini. Nah, cari yang WJS 84, lalala, 49. Itu tinggal gitu aja. Siapa yang sudah? Dengan bangga angkat tanganmu. Tahu aja nggak sih pegel tuh? Sisi. Nah, kenapa nggak dari tadi kayak gini ya? Tadi kegedean deh kayaknya. Punya aku juga miring. Itu kayak bisa kepotong dulu loh. Nggak bisa. Oh, maksudnya, ini coba aku kayaknya tahu. Di ini kalau katanya di sana di beli tanah ini di gitu mana ininya buat dulu nih itu mana oh nggak tahu namanya apa yang garis-garisnya namanya mana enggak yang garisnya ini apa ya ada dua sih faktor tadi aku udah coba dalam oh ini tadi aku administrasi iya benar administrasinya udah kan harusnya udah Sudah? Yang belakang sudah. Oke, jadi skillnya kita pakai 120. Ada pakemnya nggak ya? Di modul tuh. Tapi untuk peta penggunaan lahan, kalau untuk biasanya citra-citra yang biasa aja itu 125.000. Atau kamu mau nyesuaiin bentuknya sekotak apa kayak gitu, itu juga nggak apa-apa. 125.000. Karena memang ini kan apa ya, EOI-nya tuh kecil bukan kecil, kotak banget, kayak random aja dibikin kotak gitu. Jadi ya bentuknya nggak bisa sempurna se-frame petanya gitu. Misal ini untuk 250, kita bikin 150 ini 200 ya. Ini petanya apa skill kenapa dia nggak se-frame sama ini? Ini nggak apa-apa sih. Harusnya tuh dia nggak sekotak ini karena emang ROI-nya dia, region of interest-nya dia kotak, makanya dia bentuknya jadi kotak. Udah? Teman-teman? Yang penting informasi yang ada di dalam peta ini dapat kalian baca dengan jelas. Meskipun ini belum jelas.
Sudah? Teman-teman? Oke. Lanjut kita lock layernya di layer ini, biar ketika kalian ubah-ubah yang di utamanya ini itu nggak bakal mempengaruhi apapun yang ada di layer layouting atau tab layoutingnya. Itu. Oke. Jadi kita lanjut memberikan grid pada petanya. Grid itu apa? Grid itu kalau kalian bahasa enaknya, kalau kalian lihat di peta itu pasti ada ini garis-garis. Ini yang jelasin koordinat dia. Misal dia ada di UTM 49S tuh ada di berapa sampai berapa. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian scroll ke bawah, cari yang grid. Cari yang grid plus, pencet plus, set. Terus klik lagi grid satunya, klik modify. Sudah modify, CRS nya disamain 49S. Sudah. Kemudian interval XY nya kalian bisa adjust. Misal kalau 150.000 skalanya tuh coba berapa? Kok bisa keluar? Kalau CRS-nya belum keset dia nggak keluar. Jadi pastiin CRS-nya ke set semua. Nah, pastiin S tuh. Set pastiin S. Itu karena dia terlalu besar. Jadi semakin kecil angkanya, dia rentangnya bakal kamu cari terus sampai dia muncul. Betul. Kalian coba-coba aja. Itu tergantung sama skala kalian. Karena aku skalanya tadi 150.000, maka dari itu aku Coba. intervalnya aku set di 5.000. Tuh. Sebenarnya untuk interval ini kalian bisa pilih Ada. mau apa aja. Misal mau milimeter, bit segment dan lain-lain. Tapi kalian pilih yang web unit aja. Terus CRS-mu berarti. grid type-nya ini ada beberapa, ada yang solid, S. solid itu yang Ya. garis kayak gini, Coba. ada yang cross, kalau cross itu yang Ke itu atas ganti, sorry. Atas lagi. Nah, ini masih belum sama. Jadi harus sama semua. Berarti ini coba ini. Refugees. Nah, ini berarti 49S. Kita pakai yang solid aja ya. Terus line style-nya aku di sini mau kalian pilih ini sebenarnya bisa kalian adjust mau bentuknya, warnanya. Oh ini, Kayak coba gimana itu terserah. skillnya Aku hapus satu pilih terus ini. tambahin lagi. Biar satu lalu mengganggu. Terus tambahin lagi Kayak berarti. gitu. Kalau kalian kepo ini tuh apa? Ini tuh Kamu bisa kedua kayak yang Coba kalian hapus satu georeferencing kemarin. Misal Oh, iya, kalau iya. kalian kan kemarin kayak gini nih, cari yang kayak gini. Nah, Coba nol. fungsinya itu untuk georeferencing kalian. Yang ini gitu loh. Cuma ini karena crossbitnya dia terlalu gede, makanya aku solid aja. Sudah? Sudah sampai sini? Siapa yang sudah? Itu sudah apa mau lihat doang? Udah. Oke. Terus frame-nya kalian bebas mau apa. Ini tuh frame untuk si grid-nya ya, bukan frame petanya. Kalau aku better yang interior sama eksterior. Jadi dia muncul di dalamnya sini sama di luar. Cuma frame size-nya aku bakal kecilin. Jadi dia nggak segede ini. Biar tetap muat di petanya, biar dia nggak berubah-ubah. Terus habis itu, ngatur frame, scroll lagi ke bawah, terus kalian klik draw coordinates. Set. Sudah? Checklist draw coordinates. Yang belum sampai mana?
Yang mana itu? Enable grade, bawa enable grade. Nah, Iya, 3 gini say. Nah, dia nggak ada brand. nggak ada referensinya. Maksudnya? Coba. Iya juga ya. Apa? Dasarnya simetris sih. Aku ini nggak ada crossnya Pak. Dia nggak Ini udah sepakat. Iya sama. Nggak bisa gitu otak aku. Udah semuanya. Mana yang belum? Mana yang perlu bantuan? Lewat. Allah Akbar. Apa ya? Angka. Angka udah. Ngejek. Aku mau nanya loh. Ngejek kah? Apa? Ngejek kah? Enggak jir, aku juga belum. Enggak bisa lah, ada jir apa? Aku paham. Ternyata ini tuh adalah data yang kemarin kita pakai gitu gak sih? Hitungannya. Aku tuh baru kan, yang kemarin kan iya, maksudnya kayak urutannya tuh kayak harusnya tuh ini, habis itu kita bikin yang kayak kemarin. Oh, maksud aku tuh kemarin kan kita kayak ada kayak kita bikin ini. Nah itu hasil dari sila kemarin ya, makanya gitu. Cuman beda kita aja. Maaf ya kalau nanti aku jadi dontol lagi. Aku kayak suka ngobrol sama teman-temanku sampai tentang rasa kecil sih. Iya benar. Dia kan bisa jadi aku kali banget kalau bisa dijalan mungkin ya. Aku kemarin aja tidur di akademiknya sampai berapa jam gitu. Mau bantuin aku. Ya aku sih nggak mau ngerjain ya kalau misalnya sungai ini sebagai ini. Sampai ini gambar. Ini tuh apa sih? Oh bener-bener di sini nggak ada tangannya ya? Ada tuh kan? Oh itu caranya. Ini kayak artsy gitu nggak sih kayak? Aku nakut-nakutin mereka. Tidak terkirim deh. Ini sebenarnya tidak seperti itu ya. Menyesal aku. Masih itu tadi. Nggak penting Mana lagi? Yang sulit. Ya iya ya, punya aku segini juga. Tas kan mengikuti. Tas. Ikut semua. Ini tuh kalau kalian di time-nya baru ada di Kita itu di ini loh, di ini. Tadi udah direkam kok. Eh, iya. Buat ini.
dicek kan udah terserah terus terus apa ya? Udah ya? Udah semua? Tapi lanjutan aja. Emang kalian Lanjutan. yang bisa ngajarin dong. Oke, jadi kita scroll ke bawah. Formatnya ini aku pilih yang decimal with suffix. Di draw coordinate aku pilih decimal with suffix. Terus habis itu yang ini kan ada left, right, top, bottom. Nah itu yang left kita pilih ke vertical ascending. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar si ini jadi kayak gini. Tadi kan kalau horizontal dia bakal memanjang gini kan. Kita pilih jadi vertical ascending. Terus yang right kita pilih jadi vertical descending. Udah kayak gitu. Kita ada fontnya. Caranya gimana? Caranya kalian scroll ke bawah terus cari yang font tinggal diklik. Habis itu akan ada banyak kayak gini. Terus kalian pilih yang ada logo agresi kayak gini ya. Fontnya kalian ubah jadi, kalau aku biasanya pakai Arial Arrow. Udah? Terus habis itu biasanya stylenya aku bikin dia bold karena dia ya green. Sudah? Size-nya aku bakal kecilin ya 9 lah atau 8 semuatnya aja sebenarnya. Sudah semua? Sudah? Habis itu koordinat precision-nya aku bakal kasih dia 0 biar dia nggak koma-koma panjang. Distance to map frame aku bikin 0 juga biar dia lebih dekat. Sudah? Sudah ya, aku anggap sudah. Oke. Kak pakai ini tuh. Biar ada skill banyak di belakang. Tahu yang gitu. Tapi bikin jelek. Gede nggak susah. Biar kebaca skill banyak. Oke, tadi yang di grid kalian klik modify lagi, terus frame-nya kalian scroll ke bawah. Ada frame tadi kan aku pilih yang interior and exterior. Kalian pilih yang zebra vertical jelek ini. Gunanya apa? Jadi di sini di zebra nautical ini kan ada kayak hitam putih. Nah, ini tuh garis apa yang namanya scale bar. Jadi nanti kalian bakal pasang scale bar di ujung kanan yang nanti bakal ngepresentasiin scale bar hitam itu jaraknya berapa. Kalau misalnya di bagian legenda sini. Jadi satu ini mewakilkan berapa kilometer di peta atau di lapangan gitu. Jadi aku mau stepwise. Ya, lebih informatif kayak zebra nautical. Oke, tinggal go back aja. Udah, untuk advertnya selesai. Doang. Belum selesai. Belum selesai ya? Terus untuk informasi lain, di sini aku add shape lagi, add rectangle untuk kotak-kotakin informasi lain yang diperlukan. Misal di sini kita kasih judul peta, add text. Ini ada add text, ya, add label maksudnya kalau di sini. Terus kalian bikin aja langsung lorem ipsum. Misal ini peta penggunaan lahan Kota Salatiga. Nah ini kalian karena tadi fontnya udah Arial Narrow, kalian harus satu font ya, biar dia tetap rapi. Kalian klik di font, kalian klik di font, terus fontnya
habis itu skill bar dulu atau sampingnya ya. Oke, kalau gitu kita add skill bar. Ada di sini, di sisi kiri add skill bar. Jadi terus habis itu kalian bikin ini. Terus mapnya kalian ini link to map 1. Stylenya bisa rame-rame nih, double box, line stick, terus step line dan lain-lain. Tapi kita pakai yang biasa aja sih. Terus ini scale bar unitnya dia kilometer. Terus karena aku maunya dia tuh minimal kayak 4 lah, 4 kotakan scale bar, kita pilih yang fit segment width. Terus kita adjust. Oh, dia pakai ya Allah. Tahu, gak begitu. Kita kayak gak pakai filter kan gitu kan. Biasanya gitu. Sama ini sama lagi yang matanya jauh. Jadi pakai filter ini filternya nggak terlalu nempel di wajah. Oke. Jadi kalian bisa atur dulu height-nya berapa. Kita pakai iya ininya ya. 2 mm kalau aku. Terus ini ada 4 ke kanan yang right. Terus fix width-nya bisa kalian atur atau kalian mau fit segment ini juga nggak apa-apa sih harusnya. Terus untuk fontnya karena dia beda masih belum Arial narrow, kalian pilih yang display. Kalian pilih display terus kalian cari font. Search. Habis itu ganti jadi Arial. Oke, sudah. Dikecilin aja fontnya. Jadi kayak 8 gitu. Terus marginnya dideketin aja. Gak usah jauh-jauh biar gak makan space. Kalau dari gue oke, udah kayak gini. Sebenarnya ini bebas kan, karena dia nggak ada pakemnya, yang penting informasinya itu lengkap, gampang. Terus habis itu aku mau kasih north arrow-nya atau penunjuk arah mata anginnya. Tinggal kalian cari aja yang add north arrow, terus kalian klik, terus kamu bikin aja di atasnya sini. Set. Ini bisa kayak SVG marker ya tadi, jadi ini bisa pakai raster image. Kalian bisa cari bentuk yang kalian suka, tapi aku better pakai yang bawaan aja. Jadi kalian tata-tata. Sebenarnya layout ini seni menata-nata sebagus mungkin. Asal informasinya itu udah lengkap gitu loh. Ntar aku mungkin beberapa contoh cerita. Terus habis itu aku kasih arah mata anginnya utara. Betul lagi. Apa dulu? Takut sekali. Kalau di punya Zevanya itu ada tulisan skala, jadi kita skala. Terus habis itu kalau ada informasi luas bisa ditambahin. Oke.
ya. Terus kita masuk ke sistem proyeksi, kalian bisa tambahin sendiri. Ya, biar cepet pulang. Nah, sistem proyeksi ini harusnya nggak boleh segede. Dia harus di atas tangannya gimana? Apa? Gimana? Kenapa apa? Beneran? Oke, udah. Sistem proyeksinya ya informasinya bebas siapa aja. Sini tuh ada sistem koordinatnya apa, WGS 1984, UTM, zone 14S, proyeksinya pakai transitional jatuhnya WGS 1984, satuannya meter. Beda sih, kayak gini nih umumnya kalau pakai sistem proyeksi. Udah, kalian nanti bisa isi sendiri aja, terus kita loncat ke AdLegend. Jadi buat legend itu kalian tulis aja, enggak, langsung aja add legend yang ini, terus kalian kayak gini, nah dia bakal muncul. Kenapa ini kok ketiban, Mbak? Ya karena ini layarnya ada di atas, ada di bawah si label yang baru. Kalian tinggal drag aja. Oh ini banyak banget, Mbak. Gimana? Nah, karena kalian tadi baru peta 1 alias yang nominal aja, kalian bisa klik yang auto update. Klik yang auto update, habis itu yang ordinal tinggal rasio dan lain-lain tinggal di shift, terus di tau nggak shift yang dipilih atau nggak pakai kontrol deh kayak gini, select terus habis itu klik yang ini, yang ini bakal terkurangi secara ya kayak gitu. Oke. Terus habis itu gimana Mbak? Karena dia ada urutannya, harusnya yang administrasi ini di bawah, karena kan urutannya point, line, polygon kayak gitu. Terus fontnya kalian bisa atur, ini ada titelnya isinya di mana ini. Jadi kalian mau mengisi misal legenda bisa di sini yang atas ini. Oke, terus titelnya bisa kalian sesuaiin. Ini kalau bisa Arial Nero semua, tapi ntar pasti lama kalau ganti-ganti. Sekali lagi ini nggak boleh lebih dari judul. Semuanya ganti semua ke Arial Nero. Karena sekalian biar kalian nggak usah ubah template kalian. Terus ini kan tulisannya masih kayak gini nih, RBI 25 kan ya enggak. Ini kalian bisa rename dengan cara klik 2 kali. Terus kalian rename aja. Misal kalian mau pilih, misal kalian mau namain ini pasar, ya udah pasar aja. Pasar. Terus misal ini rumah sakit ya namain aja rumah sakit. Dan lain-lain. Kayak gitu ya. Udah, anggap aja udah. Terus habis itu kalian bisa bagi ini, karena ini kan ke bawah banget ya, sedangkan banyak informasi yang belum masuk. Itu kalian bisa bagi jadi 2 kolom. Nah, caranya tinggal pilih kolom, terus habis itu jadi 2. Misal mau kalian split layer jadi kayak ini juga bisa, biar dia enggak aneh lihatnya, karena dia tersplit dengan baik. Oke, terus habis itu untuk simbol ini tuh untuk besar kecilnya simbol yang kalian
masukin. Jadi ini tergantung sama bentuk layout kalian. Kalau emang ini terlalu besar untuk masuk, kalian bisa kecilin di sini. Sama height-nya. Terus habis itu kalian bisa atur spacing-nya juga. Tinggal adjust aja ini kayak spacing banyak ada dari letter title bisa kalian deketin. Terus habis itu above groupnya kalian atur aja atau seperti juga iya. Terus habis itu block space dan lain-lain. Oke, udah? Udah ya. Terus kalian bisa atur juga position and size-nya. Tapi ini enggak usah dipakai juga. Nah, ini penggunaan lahan bikin jelek. Oke. Kalau kalian lihat ini kan di penggunaan lahan dia over ya, kayak yang Zevanya bilang tadi itu bisa kalian rename di sini juga. Nah ini permukiman supaya dia nggak bebel. Oke, ini kalian atur aja sendiri supaya dia muat gimana caranya. Ya. Kalau biasanya lah. Ya, petanya bisa dikecilin terus kalian geser ininya. Ya kan? Bisa lah. Kalau bisa. Terus habis itu kalian masukin sumber data. Salah satu yang esensial. Salah satu yang esensial itu sumber data. Kalau kalian tadi ini sumber datanya dari mana ya? Dari mana? Nggak salah. Kalau kayak gini sumber datanya dari mana? Kalian bisa dapat ini dari mana? Dari RBI. Jadi kalian masukin sumber data misal ini RBI Kabupaten Salatiga atau dan lain-lain kayak gitu kalian masukin kan. Ntar juga dikirimin contohnya sama Zevanya. Terus habis itu yang esensial lagi adalah insert peta. Insert peta adalah gambaran di mana ROI kalian ini sebetulnya berada. ROI, tahu kan ROI maksudnya yang kotak ini loh, yang areanya, area yang kalian tulis gitu. Misalnya ini insert, terus kalian isi judulnya insert peta. Terus kalian add map lagi sekali lagi. Map, terus ya kok nggak ada mbak? Oh ini kok nggak ada karena dia di bawah rectangle. Nah, tapi kok ini kok kayak gini? Nah ini harusnya karena ini tadi kalian udah lock layer, modifikasi lock layer ketika kalian ubah ini dia nggak bakal terpengaruh. Jadi kalian checklist aja ini, kecuali sorry harusnya jadi kayak gini misalnya. Terus caranya tinggal ke item properties, terus kalian mau nge-refresh misal kalian tinggal lock layer terus di-upload dia bakal. Terus habis itu skalanya gini, misal ROI kalian itu di peta, jadi minimal kalian harus memperlihatkan 1 RPH. Misal satu kecamatan, misal ROI kalian kecamatan tertentu, berarti kalian harus menampilkan insert kalian itu 1 kabupaten. Itu penting ya, sebelum kalian dihujat atau terus. Terus misal itu 1 klaster, berarti yang kalian tunjukin ya 1 KHDPK kayak gitu. Jadi karena ini nggak sampai 1 kabupaten, kita tunjukin kalian. Karena ini skalanya udah berapa ya? 1.999.000,
coba kita ke 2. Terus habis itu kita lock juga biar dia nggak berubah-ubah. Terus kita mainin grid lagi kayak tadi, tinggal ditambah terus atur aja. Terus kasih interval. Kalau dia sampai 2 juta harusnya dia terpakai. Itu udah ditolong sih. Oke, di sini aku pakai Gitu kan kemarin. Semoga ada ya. oke 12.000. Terus habis itu aku bikin lagi widthnya kayak gini. Terus frame-nya aku pakai interior aja, bukan pakai scale bar. Terus berapa koordinat lagi, atur lagi desimal, vertikal lagi, pokoknya diatur lagi. Ya, se-easy itu bro. Sambung, yeay. Ya. Oke. Nah, terus kalau bedanya dia sama si peta utama, dia ada overview-nya. Overview itu tempat di mana si RF dia tuh aslinya berada. Kalau dari skala map. Overview tinggal di bawah jadi kalian klik, terus kalian add overview, terus map-nya pilih yang map 1. Terus dia bakal muncul kayak gini. Kalau kayak gini, ya, udah, tinggal gini.